Kalau dengan situasi saat ini ya, seperti disampaikan oleh Mas Ahaye berulang kali bahwa kami fokus, kami lebih dekat, lebih mesra ya dengan Nasdem dan PKS. Ya mohon maaf dengan yang lain-lain. Saat ini kami fokusnya di koalisi perubahan. Gitu. Kalau bicara mengenai ingkar janji ya kita sama-sama komitmen nih. Kan makin kesini makin mendalam ini. Udah bukan 3 pihak lagi, sudah ada pihak keempat yang diajak bertemu setiap minggunya, yaitu Mas Anies sebagai capres yang diusulkan oleh teman-teman Nasdem. Tapi kalau kita menyatukan minyak dan air, ya nggak akan jadi juga. Jadi kalau kita bicara sekedar ceruk, berarti harus ada oposisi dan non oposisi misalnya gitu. Ujung-ujung malah pemilih yang oposisi nggak mau milih, pemilih yang non oposisi juga nggak mau milih nih, karena anti satu sama lain. Kalau saya beberapa kali mendampingin beliau ya, Mas Ahaye dan Mas Anies bertemu, kayak dua pendekar tingkat tinggi sedang jajal pukulan. Jadi saling beradu, berdiskusi pemahaman, pandangan, ya kan, berbagai bidang. Kalau berbicara dengan beliau berdua luas, penuh dengan data, penuh dengan pengalaman. Jadi kalau yang lain nggak luas ya? Saya nggak menyampaikan seperti itu. Tapi pengalaman berdua Anies dan Ahaye ini dan menarik banget. Jadi kita menyimak pun banyak mana yang mau dicatat nih gitu kan. Ya kayak kalau Bang Refli lah, diskusi jadi hidup gitu. This is the time untuk answer the question, ya kan? Wow. Dari beberapa penonton kita. Oh, oke. Rizal Bantaeng. Dari kemarin dia ribut sama saya, Rizal Bantaeng ini. Viralkan, hati-hati untuk Demokrat terhadap Refli Harun ini. Sudah beredar di grup WhatsApp Kota Makassar. Kota Makassar dia bilang. Dan grup-grup lainnya. Refli Harun ini itu tim kampanye Gatot dan cenderung mematikan figur Ahaye. Luar biasa. Ya ini pasti Rizal Bantaeng ini betul-betul Ahaye minded pasti ya. Atau Demokrat minded ya, kita hargai. Oke. Karena bro di sini Ahaye itu ini saya tadi scrolling ke bawah tapi terlalu jauh ya. Tapi nanti kita bisa cari. Dilawankan sama siapapun menang, kecuali sama satu nama di RH Channel. Gatot Nurmantio. Jadi kalau dilawankan Gatot Nurmantio, baik dia sendiri-sendiri maupun berdua, misalnya Anies Ahaye, Anies Gatot, tetap menang Gatot. Atau siapakah yang akan jadi wakil presidennya Anies? Ahaye, Gatot. Ahaye pasti nomor 2. Nah, nomor satunya Gatot. Itu realitas yang ditangkap di RH Channel. Makanya Rizal Bantaeng marah-marah sama saya, katanya tim sukses Gatot. Enggak. Tapi thank you, makasih Bang Rizal Bantaeng, salam hormat, makasih. Oh iya, mudah-mudahan menunjukkan kecintaannya pada Demokrat dan Mas Ahaye. Mudah-mudahan banyak Rizal Bantaeng di Makassar ya. Amin. Oke ya. Dan dari kemarin-kemarin dia ngomong begitu ya. Gitu, oke. Bila Anies pasangan Ahaye, saya akan pilih partai PKS biar adil dan berlanjut. Gimana dong? Ya nggak apa-apa, ini aspirasi kan. Akan ada yang lain capture Demokrat, lain Nasdem. Oke, apalagi ya? Ini yang relevan ya, saya bacakan yang relevan. Karena ada yang ngomong tentang Fajrul Rahman, ngomong tentang kolor ya, nggak ada gunanya nih kan. Misalnya Padepokan kolor hitam, lantas siapa yang lain jadi presiden? Apa? Ngomong ada jadi apalagi ya? Channel kadrun ya, nggak ada ininya kan, nggak ada. Begitu diklik nggak ada subscribernya. Biasanya gitu. RH ini cenderung mengkampanyekan Gatot, jelas-jelas Gatot tidak punya partai.
yang bilang punya partai siapa? Oke ya. Lain ladang, lain belalang, lain demokratisasi, lain amerikanisasi. Ya beda lah ini nggak jelas lagi ya. Jos RH bukan PKI. Emang lu pikir gua PKI? Allahu Akbar. Malah bro, bapak saya itu mau dijebloskan PKI. Oh iya. pas dulu. Iya. Jadi bapak saya itu pegawai Telkom. Dulu kan ada kantor telepon namanya Prumtel macam-macam. Jadi pas dia merontakan G30 PKI, itu kan orang-orang PKI itu bergerak semua tuh. Oke. Pokoknya dia menguasai yang namanya telepon, Iya, semua radio ini, saluran radio, telekomunikasi kan. Nah, ayah saya ketika mendengarkan almarhum ya, mendengarkan siaran radio itu, langsung dia pergi lewat belakang. Rupanya yang pro PKI lewat depan. Gitu. Jadi mereka itu sudah menyiapkan lubang untuk jeblosin orang-orang yang dianggap tidak pro PKI gitu. Alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah. Dan selama Orde Baru pilihnya P3. Jadi begitu simulasi ya kan, P3 melulu dia pilih. Jadi ada 2 yang pilih P3, nggak naik-naik jabatan. Karena katanya gini, udah nggak usah diomongin Pak, namanya Pak Harun, nggak usah ngomongin Pak Harun keras kepala katanya. Akhirnya yang diomongin cuma satunya doang. Jadi kalau anaknya agak keras kepala wajar, bapaknya keras kepala juga rupanya. Berat itu Orde Baru lagi kan? Iya, Orde Baru kita nggak milih Golkar, tewas kita langsung. Karena dia kan pakai simulasi tapi ditandain beberapa ini iya, luar biasa itu cerita Orde Baru ya, yang kita juga alami sedikit lah ya. Saya pernah memilih di era Orde Baru soalnya. Sama saya juga pernah. Hah? Pernah masuk Ikut milih? Oh 97 ya? 97 kan? Iya 97 ya. Jadi saya beberapa kali pilih. Pokoknya saya nggak pernah pilih Golkar, pokoknya intinya gitu aja. Karena selalu saya selalu pengen beroposisi dan kekuasaan ya. Oke. Tanya Bang Revi, ada kemungkinan nggak Demokrat ingkar cabut dukungan ke Anies di injury time ya? Ini pertanyaan yang saya harus sampaikan gimana? Kalau dengan situasi saat ini ya, seperti disampaikan oleh Mas Ahaye berulang kali bahwa kami fokus. Kami lebih dekat, lebih mesra ya dengan Nasdem dan PKS. Ya mohon maaf dengan yang lain-lain. Saat ini kami fokusnya di koalisi perubahan gitu. Kalau bicara mengenai ingkar janji ya kita sama-sama komitmen nih. Kan makin kesini makin mendalam ini. Udah bukan 3 pihak lagi, sudah ada pihak keempat yang diajak bertemu setiap minggunya, yaitu Mas Anies sebagai capres yang diusulkan oleh teman-teman Nasdem. Jadi sudah semakin detail, semakin dalam dan semakin banyak hal yang udah kita sepakati dan pahami bersama. Ya tentunya proses ini akan terus kita jalanin gitu ke depannya. Nah kalau misalnya nanti di ujung gimana, ya itu bagian dari proses sekarang. Nah, kalau kami tidak ingin berandai-andai, tapi kami komit sampai dengan saat ini kami di koalisi perubahan, kami dulu pemerintahan sampai dengan 2024. Nah 2024 insya Allah kan capres-capres kita kan menang nih ya kan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demokrat, PKS, Nasdem. Kalau saya mendoakan yang terbaik ya. Amin. Terbaik. Nih, ya. Live music, pokoknya namanya live music ya. Bung Zaki, tolong tanyakan secara langsung. Mumpung sekarang lagi live ke Refli Harun. Minta dia jujur. Refli Harun lebih setuju Anies Ahaye atau Anies Gatot, jadi biar tidak bias. Nah, gimana Bang Refli Harun, silakan jawab. Ya saya gampang. Menurut Anda siapa yang kira-kira peluang menangnya besar? Itu yang saya dukung. Oh iya, Anies Ahaye kalau gitu. Iyalah. Ya, mantap ya. Udah ya, ini jawaban. Tolong nanti teman-teman di-capture. Jawaban saya adalah siapa yang punya peluang menang besar. Itu yang saya dukung. Sepakat. Kita mendukung seseorang sesuatu tapi nggak menang ngapain? Bener. Kan begitu. Karena itu koalisinya nggak ada, gimana dong? Itu perilaku pemilih. Koalisi dulu dong. Koalisi dulu harus ada dong. Iya, tetapi maksud saya sebenarnya kalau misalnya gini, Anies, Ganjar, kemudian Prabowo. Karena kan kalau kita bicara tentang spektrum, saya katakan kalau saya tuh mendukung orang spektrumnya yang paling jauh dengan kekuasaan sekarang. Karena saya menganggap kekuasaan sekarang itu gagal dengan 4 aspek: demokrasi, hak asasi, kemudian konstitusi dan pemberantasan korupsi. Karena itu bidang saya. Saya mengatakan gagal. Nggak mungkin dong saya gagal lalu saya mendukung orang yang bagian dari istana yang di-endorse atau di-endorse istana ya kan? Gitu. Nah, karena itu saya pasti memilih orang yang antitesis istana, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah ya kalau kita mendukung ya kita berharap menang. Benar. Pertanyaannya menangnya itu sama AHY kah, sama Hovifah kah, sama Gatot kah, ya kan, sama Aher kah? Kan kita nggak ngerti. Belum. The question is, ya kan, ada yang bertanya begini, kalau sama AHY, ceruk pasarnya sama. Beda dong. Nah ini kan kata-kata orang lain. Ini ceruk pasarnya sama.
kolamnya AHY itu sama kolamnya Anies, kolamnya oposisi. Oh. Sama kolamnya. Kalau kolamnya oposisi kita udah bayangkan bekas-bekas Prabowo kira-kira gitu ya. Jawa Barat, Sumatera, Jangan lupa yang nggak Banten, puas. DKI. Pendukung yang saat ini tapi nggak puas kan banyak juga balik badan. Iya, DKI misalnya ya kan. Lalu Jawa Tengah kan di situ ada Ganjar, ya kan. Jawa Timur terah Bung Karno misalnya. Ya, tapi jangan lupa ada SBY juga dong. Iya, tapi AHY kan juga Jawa Timur. Tapi kita harus buktikan apakah dia masih moncer apa enggak di situ Iya. kan. Itu kan karena dia sudah 10 tahun ditutup ya kan. Terakhir survei itu posisi 3. Oke, Indikator. Indikator politik. ya. Kita dapat survei kemarin. Satu-duanya siapa? Ya, udah ketahuan kan nomor Udah satunya ketahuan. apa. Nah, Nomor makanya satunya artinya kan harusnya kan 2 kalau kita bicara mengenai Enggak, sebelumnya kita 5 atau 6. Oke. Kita emang agak drop pemain 2019, Iya. makanya lagi dirapikan kepengurusannya That's dan okay. Mas Emil ini. Nah, maksud saya itu kan ada soal seperti Iya, itu juga. benar. Karena kalau kita menguasai 4 provinsi ini menang lah kita. Benar. 3 aja. Benar. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Ya menang kita. Apalagi menangnya kayak Jokowi. Jokowi itu menang di Jawa Tengah itu 70%, Bro. Iya, iya. Itulah yang menentukan kemenangan dia. Iya, sebenarnya. benar. Sama di Jawa Timur kan bedanya berapa belas juta itu Kan kan. per kepala itu yang paling penting kan. Nah. Sementara perbedaan itu nggak nyampe 10%, ya Iya. kan perbedaannya itu. Oke. Tapi kalau kita menyatukan Iya. minyak dan air, ya nggak akan jadi juga. Jadi kalau kita Oke. bicara sekedar ceruk, berarti harus ada oposisi dan non oposisi misalnya gitu. Iya. Ya ujung-ujung malah pemilih yang oposisi nggak mau milih, pemilih yang non oposisi juga nggak mau milih nih karena anti satu sama lain. Makanya kenapa Bro, di kami ada chemistry namanya. Oke. Chemistry itu perlu. Menurut Anda chemistry Anies AHY bagus? Oh bagus banget. Bagus Karena kan ya? terjalin sejak dulu bukan hanya Karena baru kalau ini chemistry aja. ini adalah Anda duduk sama orang tersebut selama sejam, Ya. betah nggak? Betah nggak sama saya? ini penting juga ini mesti dijawab ini ya nggak? Jadi chemistry itu begitu penjelasannya. Bener. Jadi kalau Anies sama AHY tidak betah duduknya ya selama sejam, itu bukan chemistry namanya, ini itu formal. kita berkali-kali malah sempat mesti mengingatkan. Oke. Pak Jen mau mesti ada agenda lagi seperti itu dan yang menariknya Oke. kalau saya beberapa kali mendampingin beliau ya, Ya. Mas AHY dan Mas Anies bertemu itu saya pernah sampaikan juga sebelum ini di media. Kayak seperti 2 pendekar tingkat tinggi sedang jajal pukulan. Oke. Jadi saling beradu, berdiskusi pemahaman, pandangan, ya kan berbagai bidang. Jadi tahu-tahu mendadak bicara mengenai stunting, bicara tahu-tahu mengenai lost generation, tahu-tahu bicara mengenai politik, tahu-tahu Iya. bicara mengenai geopolitik. Jadi luas ini. Kalau berbicara dengan beliau berdua luas, penuh dengan data, penuh dengan pengalaman. Jadi kalau yang lain nggak luas ya? Saya nggak menyampaikan seperti nggak. itu, tapi pengalaman berdua Anies dan AHY ini dan menarik banget. Jadi kita menyimak pun, wah ini Oke. mana yang mau dicatat nih gitu kan? Cepat sekali pindahnya, penuh data semua, ya, dan banyak hal-hal menarik yang kemudian Oke. baru tersajikan dalam diskusi itu. Ya kayak kalau Bang Refli lah, diskusi jadi hidup gitu.